NATO diharapkan turun tangan join dengan Amerika lawan Cina di LCS. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO diminta turun gunung memantau aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Tindakan Cina di perairan tersebut dikatakan sangat mengkhawatirkan. Ini ditegaskan Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan. Menurutnya, ambisi sebenarnya Cina harus dipertanyakan. Ini adalah beberapa hal yang akan terus kita pantau, dan kita memerlukan NATO untuk melakukan ini, katanya sebagaimana ditulis Canadian Press dikutip Jumat 9 Oktober 2020. Ini bukan hanya reaksi terhadap masalah. Hal ini soal memastikan setiap negara di luar melihat kemauan kolektif dari apa yang NATO bawa. Itulah pesan kuat pertahanan dan pencegahan. Ia juga menuding Cina melakukan diplomasi sandera sebagai balasan atas penangkapan kepala keuangan Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver pada tahun 2018. Jenis diplomasi sandera ini, kata dia, bukanlah apa yang dilakukan oleh negara-negara dengan tatanan berbasis aturan yang baik. Hubungan Cina dan Kanada memang mengalami ketegangan dalam beberapa tahun ini. Akibatnya, perjanjian perdagangan bebas keduanya bahkan terancam batal. Di pernyataan September lalu, Menteri Luar Negeri Kanada Francois sempat menegaskan ini. Ditulis Reuters, ia bahkan menyebut Cina saat perjanjian diinisiasi di 2016 dengan yang sekarang di 2020 adalah sosok yang berbeda. Sementara itu, di LCS, Cina mengklaim memiliki 80% wilayah dengan konsep 9 garis putus-putus. Meski kalah di pengadilan arbitrase internasional, Cina masih tetap memakai konsep ini sehingga bersitegang dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina termasuk Taiwan. Sebelumnya, negara yang tergabung dalam Quad, yakni Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia, mengadakan pertemuan untuk menggalang dukungan melawan Cina di Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo awal pekan ini mengunjungi Tokyo untuk menyerukan kolaborasi yang lebih dalam. Korupsi dan pemaksaan PKC Partai Komunis Cina, kata Pompeo dikutip dari AFP. Kami melihatnya di Laut Cina Selatan dan Timur, Mekong, Himalaya, Selat Taiwan. Sebelumnya, Cina telah terlibat persekutuan dengan banyak negara, salah satunya dengan negara-negara Asia Tenggara, Taiwan, dan Amerika Serikat. Klaim sepihak Cina atas kedaulatan di Laut Cina Selatan masih belum menemui titik terang. Negara-negara kecil mengecam tindakan Cina. Sementara Amerika Serikat menyokong dukungan untuk mereka yang melawan Cina, menyebutkan klaim-klaim yang dilakukan Cina tidak berdasar. Di Laut Cina Selatan, Cina gencar melakukan latihan militer dan bahkan meluncurkan rudal balistik yang meningkatkan ketegangan. Sementara Taiwan, sebuah kepulauan di dekat daratan Tiongkok, telah menuduh pesawat Angkatan Udara Cina terbang ke zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS pada banyak kesempatan. Dilansir dari express.co.uk, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan, pada satu kesempatan, sebanyak 18 pesawat termasuk 12 jet tempur melintasi garis tengah Selat Taiwan. Sebagai tanggapan, Angkatan Udara Taiwan sendiri mengacak pesawat tempur dan menggunakan sistem rudal untuk memantau aktivitas tersebut. Sementara itu, selain karena Amerika Serikat telah menjamin kebebasan navigasi,
di perairan Asia selama beberapa dekade. Amerika Serikat juga sangat terlibat karena persahabatannya yang erat dengan Taiwan, ikatan yang telah membuat pejabat tinggi Amerika Serikat mengunjungi pulau itu 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Di masa pemerintahan Trump saja, diperkirakan Amerika Serikat telah menjual 7 kesepakatan senjata ke Taiwan, senilai lebih dari 13 miliar US dollar. Seolah tak cukup dengan berbagai aksinya di medan tempur, dilaporkan bahwa Cina juga menggunakan video propaganda. Melansir express.co.uk, ketegangan Laut Cina Selatan terus meningkat karena Beijing terus merilis video propaganda melalui jejaring sosial Weibo milik negara. Video propaganda yang muncul di aplikasi media sosial Tiongkok menggambarkan situasi militer yang intens. Salah satunya menjadi berita utama bulan lalu setelah menunjukkan rudal menghantam pangkalan militer yang menurut para analis sangat mirip dengan fasilitas Amerika Serikat di Guam. Pemirsa yang bermata tajam kemudian mencatat beberapa adegan yang tampaknya diambil dari film blockbuster Hollywood seperti The Hurt Locker dan Transformers: Revenge of the Fallen. Yang lainnya menunjukkan tentara Tiongkok berlari melalui hutan. Analis Beijing Stephen Le Meyers menggambarkan video tersebut sebagai tidak menyenangkan, yang mengklaim materi semacam itu dapat memicu tindakan lebih lanjut. Le Meyers memperingatkan di New York Times minggu ini, lebih banyak pemboman yang akan datang dari Cina terkait video propagandanya. Sementara mantan pejabat Pentagon Joseph bahkan telah memperingatkan hubungan Amerika Serikat-Cina berada di titik terendah dalam 50 tahun. Cina telah menjadi titik fokus bagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang saat ini berada di Jepang untuk membahas masalah mendesak di kawasan Indo-Pasifik, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Akhir bulan lalu, Pompeo berada di Vatikan untuk membahas kebebasan beragama dengan para pemimpin gereja. Di sana dia menyebut Cina sebagai semakin represif. Tidak ada kebebasan beragama yang diserang lebih dari yang ada di Cina saat ini. Dan beberapa hari lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan yang mengutuk penangkapan lebih dari 80 pengunjuk rasa Hong Kong pada awal bulan ini. Morgan Ortagus, juru bicara departemen, berkata, dengan menekan opini publik yang damai, pemerintah Hong Kong sekali lagi menunjukkan keterlibatannya dengan pengusiran otonomi dan kebebasan rakyat Hong Kong oleh Partai Komunis Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, pekan lalu menerbitkan pernyataan yang menyangkal tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur. Wang Weibin, pejabat kementerian lainnya, pekan lalu mengutuk baik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kandidat oposisi Joe Biden karena mengangkat Cina dalam debat Presiden Amerika Serikat. Kami dengan tegas menentang kandidat Presiden Amerika Serikat yang menyeret Cina ke dalam pemilihan mereka. Seperti yang dibuktikan oleh fakta, tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina tidak berdasar, kata Wang.